Psikologi. Oke, kita rekam ya, Bang, ya. Ya, Oke, selamat, sore kita nih. Oke pemirsa, kembali lagi ini kita di dialog kabar terupdate dari Apa Kabar, dan kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa, Profesor Denny Indrayana yang, saat ini berada di Melbourne, Australia. Dan, Mas Denny ini merupakan salah satu penggugat, yang kemarin di mahkamah di, MK dan gugatannya, termasuk yang salah satu yang dikabulkan oleh MK. Nah, kita mau tahu lebih jauh sih sebenarnya, seperti apa, perasaan, Mas Denny kemarin pasca putusan itu. Gimana Mas, boleh? ya perasaannya sebenarnya satu sisi menghormati, tapi juga memahami putusan semacam itu di samping juga kecewa ya. Kenapa menghormati? Karena bagaimanapun ini kan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah peradilan etik, apalagi terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi memang tidak ada pilihan secara dan normatif harus dihormati. Tapi pada saat yang sama, saya memahami putusan itu, dipagari oleh batasan-batasan karena ini peradilan etika. Dan sayangnya, Prof. Jimli dan kawan-kawan, mengikatkan diri dengan sukarela untuk tidak keluar dari, prosedur, yang mengikat itu. Karena pada sisi yang lain kenapa saya kecewa, sebenarnya, prosedur-prosedur itu bisa dilompati ya, pagar-pagar itu, kalau kita punya energi, punya tenaga untuk mengejar keadilan yang lebih substantif. Jadi kan ini kan hanya pagar gitu, dan bisa dilompati sebenarnya kalau ada keinginan untuk, menghadirkan keadilan yang sebenarnya gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Bahwasanya ini peradilan etik, iya. Bahwasannya, ada batasan sehingga sanksinya hanya etika, boleh. Mhm. Tetapi sebenarnya ini kan, ada harapan di mana bagaimana kalau tidak hanya sanksinya etika, tapi juga terkait dengan putusan MK-nya, putusan 90. Yang akan menjadi aneh bagi logika sederhana ketika ada sanksi terhadap, Ketua MK Anwar Usman, artinya hakimnya bersalah, tapi pada saat yang sama putusannya tetap dianggap benar. Itu Mmm, kan hakimnya salah, putusannya benar dan tidak bisa mhm. diganggu gugat. Apakah demikian logika hukum yang benar? Tidak juga. Semestinya meskipun tidak bisa langsung membatalkan, menyatakan tidak sah putusan 90, paling tidak, majelis kehormatan bisa memberikan rekomendasi. Tidak ada tuh aturan bahwa, hakim konstitusi itu, sanksinya adalah kalau kalau pelanggaran berat itu dicopot dari jabatan, tidak bisa ikut menyelenggarakan sidangan terkait pemilu. Mhm. Harus ada kemudian pemilihan ketua 2 kali 24 jam, itu nggak ada itu. Itu semua adalah bagian dari inovasi. Kenapa tidak kemudian merekomendasikan juga, terkait dengan putusannya, MK tidak bisa menyentuh, tidak bisa membatalkan, tidak bisa menyatakan tidak sah karena ada konsep final and binding, tetapi silahkan Mahkamah Konstitusi untuk, melakukan pemeriksaan terhadap permohonan-permohonan baru dan memutuskan, dengan kondisi yang sekarang sudah berubah. Artinya nanti komposisi hakimnya tidak lagi 9 tapi 8 dan itu 8. terbuka melalui penafsiran pasal Undang 17 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan kalau ada benturan kepentingan, maka perkara diperiksa ulang oleh komposisi hakim yang berbeda. Nah, ini kan sebenarnya lompatan pagar yang hanya membutuhkan energi inovasi sedikit tanpa harus melanggar prinsip final and binding. Nah, itu yang menyebabkan saya, tetap menyimpan kekecewaan, karena akhirnya tidak menyelesaikan persoalan, legalitas legitimasi, pendaftaran pilpres, terutama bagi tentu saja Gibran Rakabuming Raka ya, yang mendaftarkan diri dengan, putusan 90 karena sebenarnya kan tidak memenuhi syarat kalau tanpa putusan 90. Oke.
Ya, benar, Bang. Nah, kalau kita cermati ya kemarin, salah satu dasar dari, MK memutuskan itu, Bang, karena ada tahapan pemilu yang sebenarnya ini sudah akan berjalan seperti itu. Nah, itu kayaknya yang jadi salah satu alasan juga gitu, Bang, kenapa MK itu akhirnya seperti cuman hanya mengganti, atau mencopot, Usman Anwar dari jabatan sebagai ketua MK gitu, Bang. Kalau seperti itu, kalau menurut Abang? Ya begini, bahwasanya saya yang meminta agar putusan MK sebelum tanggal 8, karena tanggal 8 itu batas waktu untuk penggantian pasangan calon, itu sudah dijawab oleh MK dengan, ya oke kita putuskan tanggal 7. Itu bagus dan kita Mhm, apresiasi. Kemudian MK mengatakan kenapa tidak dipecat dari posisi hakim konstitusi? Karena kalau dipecat, maka aturannya memberi kesempatan Hakim Anwar Usman untuk mengajukan banding banding, ke ya, Majelis Kehormatan Banding. Itu menyebabkan makin lama menyebabkan ketidakpastian karena majelis bandingnya itu belum diatur, aturannya betul. belum ada. Jadi di situ masih ada alasan yang kita bisa terima logikanya. Meskipun saya mengatakan sebenarnya kalau dipecat itu pun masih bisa diberikan konsep tetap bisa dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding. Itu konsep hukumnya namanya Ut for Bad, Beach for Run. Atau kalau misalnya kita memang tidak memberikan hukuman pecat, tetapi memberikan semacam dorongan kepada Anwar Usman untuk tahu diri lah, berbesar hatilah untuk mundur. Sayangnya kan ternyata tidak nih. Mhm, Maju ya jalan tak terus. gentar, tidak akan mundur kan gitu. Nah, ini sangat kita sayangkan. Nah, kalau yang terkait pertandingan sudah mulai, sebenarnya kan itu karena dugaan saya, Prof. Jimli tidak paham detail bahwa penetapan pasangan calon itu belum ada. Di salah satu podcast di wawancara, beliau mengatakan ini kan Gibran sudah menjadi calon wakil presiden. Kan begitu. Karena Ya, sudah berjalan prosesnya, pertandingan sudah dimulai. Saya mengatakan dan mengirim pesan ke beliau, izin Prof, belum ada penetapan pasangan calon. Jadi pertandingan belum dimulai karena pemain belum ditetapkan. Ini baru bakal calon. Batas menetapkannya itu besok Senin tanggal 13. 13. Jadi KPU sendiri juga sudah mengatakan sampai tanggal 13 sampai penetapan sebenarnya masih dimungkinkan untuk mengganti pasangan calon. Itu sebabnya saya kemudian mengajukan permohonan uji formil. Saya bahkan minta diberikan kesempatan menjadi pihak terkait dalam perkara 141 yang diajukan teman-teman mahasiswa yang meminta diuji lagi syarat umur ini. Kenapa? Karena kita sebenarnya ingin pemilihan presiden kita terlepas dari beban legitimasi karena ada yang mendaftar berdasarkan putusan 90 yang sudah dinyatakan lahir dari cacat etika berat. Ini kan begitu. Putusan 90 yang menjadi dasar Gibran mendaftar itu sudah divonis oleh Majelis Kehormatan lahir dari pelanggaran etika berat. Itu kan akan menjadi beban bukan hanya bagi Gibran, tapi juga bagi pemilihan presiden 2024 sendiri. Legitimasinya akan terus disoal dari sisi hukum, terutama dari sisi etika moral. Mungkin secara prosedural dianggap memenuhi, tapi secara etika moral kan jadi problem. Nah, saya sebenarnya menaruh harapan agar Mahkamah Konstitusi bisa belajar dari pengalaman skandal mahkamah keluarga ini. Ini kan bukan kondisi normal. Mereka sendiri juga sudah merasakan dampaknya bagaimana. Alangkah bijaknya seandainya hari ini atau paling lambat Senin ada putusan yang kemudian entah mengatakan membatalkan atau tidak. Tergantung apa putusannya. Tapi dengan 8 hakim, kita kemudian bisa melihat itu lebih legitimate, itu lebih near benturan kepentingan karena tidak ada lagi Perman di sana. Perman Anwar Usman sudah tidak bisa lagi ikut memeriksa perkara terkait syarat umur ini. Itu yang kita dorong.
sayangnya sampai menjelang hari Jumat ini berakhir, tadi saya cek kelihatannya prosedurnya tidak ada percepatan, normal saja. Saya Hmm. katakan, tidak dirasakan bahwa kondisinya itu sama sekali tidak normal? Apakah mahkamah keluarga itu masih dianggap normal sehingga kemudian tidak ada upaya untuk memperbaikinya dengan hanya melakukan percepatan? Begini logikanya. Satu, logika pertama. Apakah putusan 90 itu putusan yang baik secara etika? Jawabannya tidak, karena melanggar etika, ya kan? Betul. Apakah pelanggaran etika ini bisa diperbaiki? Bisa. Bagaimana caranya? Oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, sehingga tidak melanggar prinsip final and binding. Dua. Yang ketiga, apakah percepatan untuk memperbaiki putusan 90 itu melanggar hukum acara? Tidak dimungkinkan jika memang MK-nya mau. Nah, terus kalau tiga-tiganya itu memungkinkan, kenapa tidak dilakukan? Berarti kan tidak mau memperbaiki. Kan begitu. Tidak Ya. mau memperbaiki putusan 90 yang cacat etika moral berat menurut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menyebabkan logika hukumnya menjadi sangat problematik gitu. Mhm. Ya, artinya yang jadi pertanyaan kan sebenarnya ke apa, ke institusi MK-nya kan ya, Bang, ya. Berarti karena kan ada 3 hal tadi itu yang sebenarnya memungkinkan MK untuk bertindak karena masih ada waktu sebelum tanggal 13 seperti itu. Nah, kalau menurut, apa namanya, Bang Denny sebenarnya ketika si Anwar sudah tidak menjabat ketua MK, harusnya kan mereka bisa menunjukkan eksistensinya ya. Nah, kalau seperti saat ini sebenarnya seperti apa sih kalau yang bisa dilihat dari MK itu sendiri, Bang? Saya ini kan sejak awal tahun sudah melakukan langkah-langkah advokasi. Ya kan, kemarin sempat viral pada saat saya melakukan advokasi publik dengan mengatakan akan ada perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi pemilu legislatif tertutup, ramai. Saya dilaporkan polisi dan juga dilaporkan pelanggaran kode etik. Jadi saya bilang ini ada problem di MK-MK kita, di Mahkamah Konstitusi kita, maaf, Mhm. karena sudah masuk ke dalam politik praktis pemilu, menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu. Tidak ada yang kemudian apa betul-betul memahami advokasi yang saya lakukan itu. 5 Juni saya sudah mengupload konten di akun sosial media saya. Sebentar lagi akan ada putusan terkait dengan Gibran diloloskan menjadi calon wakil presiden melalui putusan MK. Saya bilang ada kasusnya, belum meledak. Tanggal 27 Agustus saya kirimkan surat resmi bahwa ini ada pelanggaran etika. Harusnya Hakim Anwar Usman tidak ikut memeriksa, apalagi memutus perkara ini karena terkait dengan keluarganya, Presiden Jokowi dan keponakan Gibran. Tidak ada respon. 16 Oktober diputus, baru ribut Mahkamah Keluarga. Nah, sekarang saya berharap dengan panjangnya advokasi saya itu, ada shock terapi Mahkamah Keluarga, ada putusan Majelis Kehormatan yang menghukum semua hakim. Saya sebenarnya punya harapan hakim-hakim kemudian melihat, oke, kita perlu melakukan suatu tindakan medis yang bypass, tindakan medis yang menyelamatkan MK. Ini operasi besar nih. Jantung kita sudah disumbat oleh kolesterol, kalau kata Profesor Jimli, akal fulus dan akal bulus. Perlu akal sehat. Apa itu? Tindakan bypass agar aliran darah ke jantung menjadi sehat. Bypassnya apa? Adakah prosedurnya? Ada. Sebelum tanggal 13, lakukan percepatan putusan atas permohonan yang terkait dengan syarat umur. Sudah ada 4 permohonan. Tapi ini kan tidak dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya jantung akan mati. Jadi harapan saya sebenarnya setelah skandal yang sedemikian mengharu biru, ada hakim-hakim konstitusi yang menangis pada saat diperiksa dan seterusnya, maka ujungnya adalah bypass agar jantung MK menjadi sehat. Kalau tidak dilakukan, sumbatan tadi akan membunuh karena aliran darahnya tidak sampai ke otak, tidak sampai ke jantung. Ini yang sayangnya tidak dilakukan, jadi ya
saya punya keterbatasan juga untuk terus melakukan advokasi publik kalau ternyata tidak ada kesadaran dari internal Mahkamah Konstitusi untuk menyehatkan jantungnya sendiri melalui tindakan bypass yang sebenarnya mereka bisa lakukan gitu. Ya, benar. Nah, kalau dengan kondisi seperti sekarang ini, kira-kira menurut Bang Denny, apa usaha yang masih mungkin bisa kita lakukan gitu secara publik gitu? Misalnya, apakah mungkin misalnya akan melapor ke Bawaslu atau ada upaya hukum lainkah yang mungkin bisa kita lakukan gitu? Karena kalau melihat kan petanya sepertinya Gibran ini akan tetap melaju gitu, Bang. Kalau bicara pencalonan, ya terbuka saja kemungkinan untuk melakukan gugatan administrasi ke Bawaslu. Tetapi kalau putusan 90-nya belum dinyatakan batal atau tidak ada tahap untuk memeriksa ulang dengan komposisi hakim yang berbeda, maka menjadi sulit berharap banyak pada putusan Bawaslu akan membersihkan proses pendaftaran ini dari darah akal bulus Mahkamah Keluarga yang meloloskan Gibran dengan keputusan sang paman yang sudah dikatakan melanggar etika berat itu. Nah, yang lain yang belum banyak dibahas adalah di dalam kesimpulan Majelis Kehormatan itu, selain dikatakan ada pelanggaran etika berat, yang kemudian sanksinya adalah terhadap Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK dan seterusnya itu, sebenarnya salah satu kesimpulannya adalah Ketua MK membuka ruang intervensi dari pihak luar. Nah, ini belum ada follow up-nya. Memang akhirnya itu bukan wilayah Majelis Kehormatan. Ini yang sebenarnya mulai terang kalau kita melihat podcast di salah satu acara Sekjen Hasto Kristianto dengan jelas mengatakan ada dua kata di situ. Ada kata istana, ada kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Wah, ini menurut saya menjadi satu bukti petunjuk. Dalam bukti itu Indikasi ya. namanya petunjuk hukum. MK sudah mengatakan Ketua MK Anwar Usman membuka ruang intervensi terhadap putusan 90. Kemudian kita melihat ada majalah mingguan yang juga melakukan investigasi dan mengatakan memang ada keterlibatan istana. Kemudian ada pernyataan Sekjen Hasto Kristianto yang saya kutip saja supaya nanti jangan saya pula yang dilaporkan ke polisi kan. Di situ disebutkan ada keterlibatan istana dan Menteri Pratikno. Nah, ini adalah satu temuan yang mesti ditindaklanjuti kalau ternyata skandal Mahkamah Keluarga antara paman Anwar Usman dengan Presiden Jokowi dan ponakan Gibran ini memang terbukti, maka sanksi tata negaranya tidak lain dan tidak bukan adalah pemakzulan Presiden Jokowi. Dan itu skandal yang sangat besar. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan Watergate yang menyebabkan Nixon itu mundur berhenti dari presiden, itu hanya karena berusaha menaruh alat sadap di kantor Demokrat. Ini mengintervensi peradilan tertinggi konstitusi demi meloloskan, kalau terbukti ya, melalui kamannya yang ketua MK demi meloloskan sang anak. Luar biasa ini skandal hukumnya. Dan seharusnya kalau dari sisi hukum tata negara, lagi-lagi kalau terbukti, maka ini bisa menjadi pintu pemakzulan. Bagaimana apakah ada atau tidak buktinya menjadi penting untuk melakukan hak menyatakan pendapat, hak menyelidiki, dan kemudian kalau memang berlanjut ke hak menyatakan pendapat dan proses pemakzulan. Ini tentu adalah proses politik. Saya berpikir ini juga mesti mulai disuarakan. Kenapa? Kalau Presiden mengatakan netral, maka itu bertentangan dengan apa yang beliau katakan cawe-cawe, intervensi, dan itu tidak terbukti dengan kasus. Kalau terbukti mengintervensi MK untuk lolosnya syarat umur bagi Gibran. Kalau dari awal, dari proses pendaftaran saja, sudah ada cawe-cawe yang negatif, yang merusak bukan hanya konstitusi dan Mahkamah Konstitusi kita, tapi juga prinsip-prinsip dasar bernegara,
maka bagaimana kita bisa melihat proses pemilihan presiden selanjutnya netral, bersih, jujur, dan adil. Dari awal sudah ada rekayasa yang merusak peradilan tertinggi di tanah air dengan menggunakan cara-cara yang koruptif, kolutif, dan nepotis. Ini yang harus diluruskan. Ini yang harus menjadi kerjaan serius kita. Tidak hanya mengatakan saya akan netral, aparat netral, jangan berpihak. Beliau sendiri dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe yang merusak prinsip kejujuran dan keadilan bahkan di masa pendaftaran belum pertandingan dimulai. Oke, Bang, ini agak jadi sangat complicated ya. Ketika dari ujungnya saja sudah sangat rusak seperti itu, dan MK sendiri sebenarnya tanpa kehadiran sang paman sekarang ini pun sebenarnya kita udah nggak bisa berharap banyak ya Bang ya saat ini sebenarnya gitu. Ya, saya berharap dengan Pak Soehartoyo dan Mas rekan Saldi Isra, yang mulia Saldi Isra, dua sahabat-sahabat saya ini secara pribadi bisa kemudian memulihkan sumbatan darah akal bulus dan akal fulus tadi dengan membypass, salah satunya mempercepat proses pemeriksaan perkara sebelum tanggal 13 ada putusan. Harapan itu masih ada waktu nih sampai hari Senin. Kita doronglah, mudah-mudahan kan ini mungkin ragu-ragu, aduh di bypass, aman tidak operasinya, sehat tidak pasiennya, jangan-jangan gula darahnya masih tinggi, kalau di bypass malah meninggal. Oke, silahkan ditimbang, masih ada waktu, tapi tidak bisa kemudian kita lakukan cara normal sajalah. Nah, ini kan cara normal yang justru menyebabkan kematian ajal itu pasti datang. Sedangkan kita membutuhkan tindakan-tindakan luar biasa setelah ada skandal menggoncangkan yang namanya Mahkamah Keluarga tadi. Oke, ini mungkin closing statement Bang ya. Kalau dari Abang sendiri sebenarnya dengan posisi seperti ini, apa yang langkah selanjutnya yang akan dilakukan gitu Bang? Dan apa pesan yang mungkin lebih ingin ditampilkan gitu? Apakah misalnya ke Pak Soehartoyo untuk untuk beranilah kayak gitu atau seperti apa Bang? Ya, saya ini kan cuman sedikit belajar hukum tata negara. Dan saya kemudian sudah melakukan langkah-langkah advokasi publik, mengatakan jangan rubah sistem pemilu kita menjadi tertutup dari terbuka. Saya katakan akan ada putusan yang meloloskan Gibran melalui MK. Saya mengirim surat. Satu-satunya pelapor aduan ini yang dilakukan sebelum putusan 90 itu laporan saya. Yang lain adalah setelah putusan baru mengadukan. Kemudian apakah selanjutnya saya akan melakukan langkah lagi? Saya sudah mengirim surat uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Itulah itulah istihad dan ikhtiar saya yang sedikit paham tentang hukum tata negara, konstitusi, dan kepemiluan. Selebihnya yang kita bisa lakukan adalah setelah ikhtiar ini tidak berhenti untuk terus berusaha mengingatkan. Dan itu adalah langkah kita yang cinta dengan MK, langkah kita yang cinta dengan Pilpres 2024 dengan Indonesia. Tetapi kelihatannya memang ya kita harus realistis ini. Harapan-harapan yang kita bangun ini akan berhadapan dengan sistem yang sudah sedemikian dirusak, salah satunya oleh Presiden Jokowi sendiri. Saya harus katakan dengan terang, tetapi faktanya demikian. Sehingga kita melihat ironi-ironi sekarang kan. Kalau kita bicara pemberantasan, sekarang sama dengan pemerasan. Itu artinya Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang ketua KPK-nya dituduh memeras. Kalau kita bicara konstitusi, sekarang sama dengan keluarga. Jadi ada dua kata kunci baru sekarang di tahun 2024. Pemberantasan sama dengan pemerasan, konstitusi sama dengan keluarga. Menjaga konstitusi sekarang menjadi menjaga keluarga presiden. Alangkah buruknya situasi hukum ini yang menyebabkan saya terus berusaha merenung apalagi langkah advokasi yang saya bisa lakukan di tengah keterbatasan saya, dan mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama sebagai publik terus merawat
akal sehat kita sehingga tidak kalah dengan akal bulus dan akal fulus sebagaimana dikatakan oleh Profesor Jimli Asyidiki pada saat awal melakukan pemeriksaan sidang etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Oke, Bang Denny Indrayana, terima kasih buat kesempatannya. Kita berharap semoga apa yang diutarakan sama Bang Denny tadi bisa didengar ya oleh masyarakat dan juga bisa mengetuk pintu hati MK, karena ini masih ada waktu ya, sekitar beberapa hari, dan mereka sebenarnya memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan arah selanjutnya demokrasi di Indonesia. Terima kasih Bang sudah bersama kami. Kita ketemu lagi di dialog-dialog selanjutnya Bang ya. Sehat selalu Bang. Terima Thank you kasih, Bang. mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat. Yo, terima kasih Bang.